Audiobook keluaran Audiotune dengan pengisi suara Sin, karya Hamtaro Dasya, Xiao Xiang, episode 4, menjual keledai. Membosankan, Xiao Xiang bersandar pada sebuah pohon sambil memainkan setangkai alang-alang dengan malas. Dia saat ini menatap seorang gadis yang sedang berlatih pedang jauh di depannya. Dia terus mengulangi gerakan pedang yang sama selama lebih dari setengah abad. Aku sebagai kultivator tak terkalahkan untuk pertama kalinya seorang berlari. Xiao Xiang bergumam pelan sambil memperbaiki posisinya. Sementara itu Xiaolu terlihat terengang. Butiran keringat mengucur di keningnya. Ini masih belum cukup. Harus lebih kuat dan cepat. Kuat dan cepat. Xiao Xiang merasa jenuh saat melihat Xiaolu hanya melakukan 3 gerakan dari sebuah jurus pedang secara berulang-ulang. Dia bahkan bertanya-tanya, apakah itu benar-benar sebuah jurus? Gerakannya lumayan, tapi teknik pedangnya jauh dari kata lengkap. Aku tidak yakin jurus itu bisa dipakai untuk membunuh atau tidak. Xiao Xiang sebenarnya bisa memberi beberapa arahan kepada Xiaolu, tapi dia tidak mau melakukannya. Gadis yang dia lihat hampir pingsan gara-gara terus berlatih keras tanpa henti di bawah terik sinar matahari. Xiao Xiang lalu memanggilnya dan minta gadis tersebut beristirahat. Namun dia malah mendapat balasan sebuah tatapan yang tajam. Xiao Xiang jelas menyadari hal itu. Dia merasa bahwa Xiaolu kesal padanya, tapi dia tidak tahu penyebab kesalahan gadis cerewet itu. Xiaolu menyerungkan kembali pedangnya dan berjalan sambil berkacak pinggang ke arah Xiao Xiang. Saat dia sudah dekat adiknya, dirinya mulai berseru. Xiao kau panggil aku apa tadi? Hei, aku ini kakakmu, Xiao Xiang. Panggil aku kakak lu yang cantik. Seruan Xiaolu membuat siapapun yang mendengarnya risih. Xiao Xiang jelas tidak suka dengan ucapan gadis berisik di depannya ini. Apalagi dengan sikapnya seperti sedang melakukan penindasan terhadapnya. Berani sekali bocah ini. Di kehidupanku sebelumnya, tidak ada satupun orang yang berani mengaku sebagai kakakku tahu. Xiaolu sebenarnya suka menggoda Xiao Xiang dengan cara kasar. Adiknya terlihat manis dan mengemaskan saat marah. Dia suka memancing emosi adiknya, tanpa dirinya sadari bahwa bisa saja dia dalam bahaya jika benar membuat Xiao Xiang marah. Kenapa menatapku seperti itu, bocah kerdil? Kau? Xiao Xiang berdiri, merasa terkejut dan kesal saat dikatakan bocah kerdil oleh Xiaolu. Memang tubuhnya sekarang adalah tubuh anak berusia 7 tahun. Dan dibandingkan dengan Xiaolu yang berusia 14 tahun, dirinya jelas lebih pendek. Tapi berani sekali bocah ini mengatai Xiao Xiang seperti itu. Xiao Xiang berusaha menahan emosinya. Tenanglah Xiao Xiang, saat ini kau harus beradaptasi dengan kehidupannya sekarang. Dan bocah cerewet ini hanya seperti butiran debu bagimu. Jadi tenanglah. Xiao Xiang mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tidak suka melihat wajah Xiaolu. Tindakannya membuat Xiaolu menaikkan sebelah alisnya. Apa-apaan ekspresi itu? Mana panggilan kakaknya? Xiaolu menarik telinga kanan Xiao Xiang, membuatnya tersentak. Beraninya dia menarik telinga Xiao Xiang. Meski sekarang aku hanya berani forging tingkat 1, tapi itu sudah cukup menghilangkan satu tanganmu, bocah. Xiao Xiang tidak melepaskan tangan Xiaolu yang masih menarik telinganya. Dia hanya memberi tatapan tajam. Tanpa sepengetahuan Xiaolu, Xiao Xiang mulai menghitung menggunakan tangan kanannya. Karena jika dalam hitungan kelima, Xiaolu tidak melepaskan tangannya dari telinga Xiao Xiang, maka dia tidak akan bisa menggunakan tangan kanannya lagi. Kenapa kau menatapku seperti itu, Ingin Bersamaan dengan belum selesai ucapan Xiaolu, tangan kiri Xiao Xiang memegang pergelangan tangan kanannya. Xiao Xiang berniat mematahkan tangan kanan Xiaolu dengan mengalirkan ki miliknya. Namun, belum sempat dia melakukannya, sebuah seruan menginterupsi keduanya. Apa yang kau lakukan pada adikmu? Xiaolu dan Xiao Xiang terkejut. Mereka secara bersamaan menoleh ke asal suara yang baru saja mereka dengar. Terlihat Yang Hao berjalan mendekati mereka sambil menarik 3 ekor keledai. Yang Hao bermaksud membawa keledai-keledai ini ke pasar untuk dijual. Namun dia melihat kedua anaknya yang membuatnya tersentak adalah Xiaolu begitu kasar memperlakukan adiknya. Sementara Xiao Xiang seperti mencincang habis Xiaolu menggunakan tatapannya. Ayah, aku tidak melakukan apa-apa. Xiaolu begitu terkejut kalau melihat ayahnya. Dia segera melepaskan telinga Xiao Xiang dan mengangkat kedua tangannya sambil menggeleng cepat. Kali ini kau selamat, bocah. Batin Xiao Xiang. Yang Hao berjalan mendekati Xiaolu dan kemudian melihat lembut kepala putrinya.
Luer, kau jangan mengganggu adikmu seperti itu. Kau ini kakaknya. Harusnya kau melindungi dia. Iya ayah, Luer minta maaf. Xiaolu sedikit tertunduk. Yang Ho lalu menoleh ke arah Xiao Xuxiang. Dia kini menyentuh kepala Xiao Xuxiang sambil bertanya. Xiaoer, apa yang kakakmu lakukan padamu? Pertanyaan dari Yang Ho membuat Xiaolu tersentak. Hal itu membuat melirik Xiao Xuxiang dengan tajam dan bermaksud mengancamnya. Jangan berani bicara apapun pada ayah atau kau. Dia menarik telingaku sangat keras dan juga mengancamku untuk tidak mengadu pada siapapun. Xiao Xuxiang menunjuk Xiaolu saat dia mengelirkan tajam yang mengarah kepadanya. Mulut dan mata Xiaolu terbuka lebar. Dia sangat kaget dengan ucapan adiknya. Kau, Xiaoer bohong ayah. Aku memang menarik telinganya, tapi aku tidak pernah mengancamnya. Kau jangan menuduhku seperti itu. Xiaolu menunjuk ke Xiao Xuxiang, menatapnya tajam sambil membantah tuduhan adik laki-lakinya ini. Kau melakukannya dan itu bukan tuduhan. Aku tidak bohong. Xiao Xuxiang terlihat memasang wajah polos sambil menatap Yang Ho. Dia lalu mengalihkan pandangannya pada Xiaolu sambil tersenyum dalam hati. Jangan salah bocah, tapi aku jauh lebih berpengalaman mengancam seseorang dengan tatapan seperti itu. Levelmu berada sangat jauh di bawahku, Xiao Xuxiang. Yang Ho menghela nafas saat mendengar pengakuan Xiaolu yang mengatakan telah menarik telinga Xiao Xuxiang. Luer, sejak kapan ayah mengajarimu untuk menindas seperti ini? Yang Ho menatap Xiaolu, nada bicaranya sedikit lebih tinggi. Meski ekspresi wajah Yang Ho tidak menunjukkan kemarahan, tetapi raut wajah Xiaolu berubah sedikit pucat. Dengan gugup, Xiaolu berusaha membela diri. Ayah, aku tidak pernah menindas siapapun. Aku hanya menindas Xiaoer. Mendengar ucapan Xiaolu, buat Xiao Xuxiang tercengang dengan alis terangkat sebelah. Hei, aku belum melakukan kejahatan apapun dan kau sudah membenciku. Keterlaluan. Batinnya keheranan. Yang Ho menggeleng pelan. Dia lalu ngelus lembut kepala putrinya. Luer, kau jangan seperti itu. Ayah tidak suka kau menindas adikmu. Minta maaf pada Xiaoer sekarang. Xiaolu cemberut saat mendengar ucapan ayahnya. Dia akui, sikapnya memang sedikit keterlaluan kepada Xiao Xuxiang. Sambil menghela nafas, Xiaolu meraih tangan kanan adiknya. Xiaoer, maafkan kakak ya. Kakak menyesal. Ucapan Xiaolu kali ini begitu lembut dan juga tulus. Yang Ho tersenyum hangat dan kemudian menyentuh pundak Xiao Xuxiang. Xiaoer, kamu jangan mengambil hati tindakan kakakmu. Dia tidak bermaksud seperti itu. Xiao Xuxiang hanya tersenyum tipis ke arah Yang Ho dan juga Xiaolu. Maaf, aku Xiao Xuxiang akan beri maaf begitu saja. Tidak ada di dalam sejarah kultivator aliran hitam memberi maaf pada orang lain semudah itu. Aku Xiao Xuxiang akan mengingat perbuatanmu ini bocah dan pastikan akan balasmu. Baik Yang Ho dan Xiaolu menganggap senyumannya sebagai tanda bahwa dia tidak mempermasalahkan tindakan Xiaolu. Mereka berdua tidak menyadari bahwa senyumannya memiliki maksud lain. Ya udah, bagaimana jika kalian berdua ikut ayah ke pasar untuk menjual keledai-keledai ini? Tanya Yang Ho kemudian. Luer tidak ikut ayah. Luer masih ingin melanjutkan latihan. Baiklah, berlatihlah yang giat. Bagaimana dengan Xiaoer? Yang Ho sadari bahwa putrinya, Xiaolu, sangat ingin menjadi kultivator kuat seperti kakeknya, Yang Su. Karena itulah Xiaoyu berlatih dengan giat, meski tanpa sumber daya apapun. Xiaolu juga sangat ingin menjelajahi dunia, seperti yang sering diceritakan oleh kakeknya. Yang Su banyak menceritakan pengalamannya pada Xiaolu, termasuk sekte-sekte terkuat yang ada di benua timur. Itulah sebabnya, saat Yang Su mengatakan ingin membawanya untuk mengikuti turnamen kultivator muda, dia begitu bersemangat sampai-sampai tidak bisa tidur. Dia terus berlatih agar bisa membanggakan kakeknya. Keinginannya untuk menang begitu kuat, dan dia yakin akan bisa keluar sebagai menang dalam turnamen nanti. Sayangnya Xiaolu terlalu membanggakan dirinya. Dia tidak menyadari bahwa dunia yang akan dijelajahinya sangat kejam dan berbahaya. Berbeda dengan Xiaolu, Xiao Xuxiang sangat tahu betul betapa kejamnya dunia para kultivator. Hanya saja, dia punya masalah lain. Aku belum tahu tempat berada sekarang. Desa ini seperti terletak jauh dari kota. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih di benua timur atau bukan. Jadi sebaiknya aku ikut saja dengannya. Xiao Xuxiang mendongak saat menatap Yang Ho. Dia lalu mengangguk pelan sebagai jawaban dari pertanyaan Yang Ho. Kalau begitu, ayo pergi. Ucap Yang Ho sambil tersenyum hangat. Perjalanan menuju pasar lumayan jauh. Ini membuat Xiao Xuxiang tahu satu hal. Tempatnya sekarang berada sangat jauh dari kota. Bahkan menurutnya,
Dia berada di wilayah pinggiran. Melihat pasarnya yang ramai membuat Xiao Xuxian terus mentipis. Sambil dalam hati tertawa lebar. Dia sudah henti-hentinya kagum dengan jurus yang dia ciptakan. Jurus kebangkitan kembali. Xiao Xuxian menertawakan para tetua dan kultivator yang berusaha keras membunuhnya untuk menghentikan kacauan yang dia lakukan. Saat sedang sibuk dalam pikirannya, tiba-tiba salah satu kolde secara tidak sengaja mengibaskan ekornya tepat pada wajah Xiao Xuxian, nyaris menampar pipinya. Xiao Xuxian jelas terkejut, dan hal itu membuat pikirannya buyar. Wajah Xiao Xuxian berubah, tidak lagi terlihat senyum di wajahnya. Yang Ho tidak menyadari apa yang terjadi. Begitupun dengan sang pelaku yang membebaskan ekornya tadi. Dia menatap kesal karena 3 ekor keledai yang berjalan di sampingnya. Ketiganya langsung tersentak, dan perasaan mereka menjadi tidak enak. Sedikit lagi, jika sedikit lagi ekormu menyentuh wajahku, maka kalian bertiga tidak akan bisa menggunakan ekor kalian lagi. Ancamnya, membuat ketiga ekor keledai itu mendekati Yang Ho, selalu mencari perlindungan darinya. Yang Ho sedikit tersentak saat ketiga ekor keledainya tiba-tiba saja merapat kepadanya. Ada apa? Takut dijual? Yang Ho bertanya sambil mengusap salah satu kepala keledainya. Xiao Xuxian kemudian mendekati Yang Ho. Dia lalu melihat ketiga keledai itu diam tanpa mengeluarkan suara apapun. Xiao Xuxian terus mentipis sambil sedikit menggeleng. Ancamannya benar-benar berhasil. Kenapa keledai ini dijual? Yang Ho mendesah. Dia lalu memperlihatkan raut wajah masam. Ada tua bangka yang butuh uang sebagai bekal perjalanannya untuk ikut sertakan murid-muridnya dalam turnamen kultivator. Xiao Xuxian mengerit, terlihat keheranan. Turnamen kultivator muda, di mana tempat turnamen itu? Yang Ho seketika berhenti berjalan. Dia menatap Xiao Xuxian dalam. Tindakannya ini membuat Xiao Xuxian juga ikut menghentikan langkahnya. Nafas Xiao Xuxian tertahan. Dia menatap Yang Ho sambil berpikir, apakah pertanyaannya tadi membuat Yang Ho curiga dengannya. Yang Ho sendiri sedang meneliti Xiao Xuxian dari kepala hingga kaki. Anaknya ini sudah 7 tahun sekarang. Meski menurut Yang Ho, anaknya ini tidak memiliki bakat seperti Xiao Lu. Namun entah kenapa, sejak melihat putranya pagi ini, dia merasa Xiao Xuxian sedikit berbeda. Tidak seperti biasa. Dia tidak dapat menjelaskan apa yang dirasakannya. Dan saat dia menatap wajah Xiao Xuxian terlihat gugup, dirinya tersenyum tipis. Satu hal yang dia ketahui, anak berusia 7 tahun ini dipenuhi oleh rasa penasaran. Yang Ho mengelus lembut kepada Xiao Xuxian sambil terus mendrama. Kau sepertinya tertarik, Xiao Er. Xiao Xuxian sebenarnya sedang memikirkan cara untuk habisi Yang Ho. Jika saja pria dewasa di depannya ini mengetahui identitasnya. Masalahnya adalah, tingkatan praktik Xiao Xuxian sekarang hanya berada di Forginki tingkat 1. Dan kondisi fisiknya hanyalah anak berusia 7 tahun. Akan sulit baginya untuk melawan pria dewasa ini. Apalagi kondisi pasar sedang ramai-ramainya. Syukurlah Yang Ho tidak mencurigainya. Sehingga Xiao Xuxian tidak perlu melakukan sesuatu yang berbahaya. Xiao Xuxian berusaha menghilangkan dengan tersenyum sebagai balasan dari pertanyaan Yang Ho, meski senyumnya nampak canggung. Yang Ho lalu melanjutkan langkahnya bersama dengan Xiao Xuxian dan 3 ekor keledai miliknya. Sambil berjalan, dia menjelaskan tentang turnamen kultivator muda yang dia ketahui kepada putranya. Turnamen kultivator muda hanya berlangsung sekali dalam 10 tahun. Hanya kultivator aliran putih dan netral yang berusia 6 hingga 14 tahun yang diizinkan untuk mengikutinya. Tempat pertandingan sendiri selalu berganti-ganti. Dan kali ini, tempat pertandingan itu berada di sekte bunga lotus. Xiao Xuxian mengerutkan keningnya saat Yang Ho menyebut nama sekte bunga lotus. Sekte bunga lotus? Aku tidak pernah mendengar nama sekte itu sebelumnya. Aku tahu nama-nama sekte kecil, menengah dan besar yang ada di benua timur. Sekte yang lebih banyak hancurkan adalah sekte kecil dan menengah. Tapi aku tidak pernah mendengar nama sekte ini. Apa sekte Lotus Es melakukan pergantian nama? Yang Ho bisa melihat Xiao Xuxian mengerutkan keningnya. Xiao Er, apa yang kau pikirkan? Tanyanya sambil menyentuh pundak kanan Xiao Xuxian. Aku hanya memikirkan tentang sekte bunga lotus. Seperti apa sekte itu? Ayuga tidak tahu pasti seperti apa sekte mereka. Tapi yang ayah dengar, sekte itu berada di tengah-tengah danau bersejarah. Sekte itu bisa dibilang lambang dari harapan benua ini. Apa maksudnya? Apa mungkin aku tidak berada di benua timur? Sebelum Xiao Xuxian kembali bertanya kepada Yang Ho, sebuah suara pria tua manggil Yang Ho. Awer, kaukah itu? Yang Ho dan Xiao Xuxian hampir bersamaan oleh kasar suara itu.
Ternyata yang manggil mereka adalah seorang penjual keledai. Pembicaraan antara Yang Ho dan Xiao Shuxiang tadi membuat mereka tidak sadar bahwa ternyata mereka sudah sampai ke tempat tujuan mereka. Paman Bai, bagaimana kabarmu? Yang Ho tersenyum ramah saat melihat Jing Bai. Pria tua yang berusia sekitar 60 tahun sedang berdiri di bawah sebuah pohon. Tempat yang biasa digunakan untuk menjual hewan seperti kuda, ayam, dan keledai. Hanya saja Jing Bai membalas senyuman Yang Ho dengan ekspresi dingin. Tidak ada senyuman apapun wajahnya saat melihat Yang Ho dan putranya. Ekspresi Jing Bai membuat Xiao Shuxiang keheranan. Sementara Yang Ho terlihat mengusap tengkuknya karena canggung. Aku sehat. Kenapa kau datang mengunjungiku? Jing Bai berbicara ketus pada Yang Ho. Hal itu membuat Yang Ho menelan ludahnya. Sejak kecil Yang Ho selalu datang ke tempat Jing Bai untuk membantunya menjual keledai atau untuk bermain dengan putranya. Namun, sejak Yang Ho menikah, dia hanya datang sesempatnya. Itu pun saat akan menjual keledai. Dan tentu saja ini membuat Jing Bai kesepian. Yang Ho jelas tahu alasan dan sikap Jing Bai padanya. Dengan canggung dia mulai berbicara. Aku kemarin menjual keledai, Paman. Kau hanya datang saat menjual keledai. Kalau tidak, karena itu kau tidak akan datang mengunjungiku. Dasar. Jing Bai sejak awal sudah tahu Yang Ho akan mengatakan itu. Bisa dilihat dari 3 ekor keledai yang teriknya. Tapi dia sangat kesal, sebab Yang Ho tidak memberikan alasan lain kepadanya. Setidaknya, Jing Bai ingin mendengar Yang Ho mengatakan bahwa selain menjual keledai, dia juga ingin mengunjunginya. Jing Bai juga jadi memikirkan bagaimana bisa Yang Ho menikah dengan Xiao Weiwei dengan kepribadian yang tidak peka ini. Saking kesalnya, Jing Bai mencubit pipi Yang Ho gemas. Yang Ho sendiri hanya tersenyum canggung tanpa melawan. Jangan lakukan ini depan putraku, Paman. Yang Ho melihat sekilas Xiao Shuxiang dan terdiam sambil menatapnya keheranan. Xiao Shuxiang sendiri merasa bahwa Jing Bai memiliki kepribadian sama dengan kakek tua yang pernah meluk dan menciumnya gemas. Jing Bai melepaskan cubitannya dari pipi Yang Ho. Dia lalu membungkukkan sedikit tubuhnya sambil menatap Xiao Shuxiang. Ini putramu, Xiao Lu. Jing Bai menyentuh wajah Xiao Shuxiang dengan kedua tangannya. Tindakannya ini membuat Xiao Shuxiang cemas. Dia tidak ingin berakhir dipeluk dan cium lagi dengan kakek tua. Bukan, Paman. Ini Xiao Shuxiang, adiknya Xiao Lu. Dan juga Lu Er itu perempuan, Paman. Dia putriku. Yang Ho menjawab pertanyaan Jing Bai dengan canggung. Tapi yang ini lebih cantik daripada anakku yang satunya. Ucapan Jing Bai jelas membuat Xiao Shuxiang tersentak. Dia tidak habis pikir, bisa dianggap sebagai anak perempuan. Kurang ajar, Tua Bangka ini berani sekali pada Xiao Shuxiang. Aku mungkin akan terima jika Tua Bangka ini menyebut aku memiliki wajah yang lucu atau menggemaskan. Tapi jika dibilang cantik, itu adalah penghinaan terbesar bagi Xiao Shuxiang. Yang Ho juga terlihat tersentak saat mendengar ucapan Jing Bai. Dia dengan gugup berkata, Paman, jangan bilang begitu. Jika Lu Er dengar, dia akan sangat marah, Paman. Hahaha, baiklah. Jing Bai tertawa saat melihat ekspresi kesal Xiao Shuxiang. Anak berusia 7 tahun ini nampak sangat menggemaskan. Tapi kenapa kau menjual keledai lagi? Bukankah 2 bulan yang lalu kau bawa 20 ekor keledai kemari, Uangnya kau apakan? Jangan bilang kau pakai untuk taruhan. Yang Ho tersentak saat mendengar ucapan Jing Bai. Dengan segera Yang Ho menggelengkan kepalanya. Tentu saja bukan, aku pria baik-baik. Paman Bai seperti tidak kenal aku aja. Hahaha, aku mengenalmu dengan sangat baik. Kau datang di waktu yang tepat. Beberapa langgananku menginginkan banyak keledai untuk mengangkut barang bawaan mereka. Wah, itu bagus, Paman. Nah, ambil 3 ekor keledai ini. Mereka tidak akan mengecewakan. Baiklah, akan kuambilkan uangnya dulu. Jing Bai berjalan menuju salah satu toko yang ada di pasar ini. Toko itu adalah sebuah tempat makan di mana bebek yang menjadi hidangan utamanya. Selain menjual keledai, dia juga pemilik dari toko makanan ini. Xiao Shuxiang yang sejak tadi mengawasi pembicaraan Jing Bai dengan Yang Ho, kini memahami satu hal. Jing Bai adalah pria tua yang sangat suka tertawa. Tidak butuh waktu lama, Jing Bai berjalan keluar dari toko tersebut sambil membawa sebuah kantong uang. Dia menghampiri Yang Ho dan Xiao Shuxiang, lalu menyerahkan kantong uang tersebut pada Yang Ho. Ambil ini, 200 keping perak. 200? Bukankah harusnya 150 keping, Paman? Kenapa ada tambahan lagi? Yang Ho terlihat tersentak saat mendengar uang yang Jing Bai berikan kepadanya memiliki tambahan 50 keping perak.
Padahal harga keledai hanya 50 keping perak untuk 1 ekor keledai. Aku mendengar dari keponakanku, katanya dia akan ikut turnamen kultivator muda mewakili sektenya. Hahaha. Kupikir sekte milik ayahmu itu hanya main-main saja. Ternyata dia mendapat undangan langsung dari ketua sekte besar. Aku sangat senang. Hahaha. Jingbei memberikan penjelasan mengenai kelebihan uang yang dia berikan pada Yang Ho. Yang Ho sendiri tertawa canggung sambil mendengar penjelasan Jingbei. Jujur, dia juga sampai sekarang masih sulit menerima kenyataan tentang sekte ayahnya yang mendapat undangan langsung dari ketua salah satu sekte besar. Berbeda dengan Yang Ho, Xiao Shuxiang seakan tidak percaya jika 3 ekor keledai yang dibawanya hanya dihargai 150 keping perak. Bukankah itu terlalu sedikit? Kalau senang, harusnya kakek memberi banyak uang. Xiao Shuxiang berkata pelan, namun suaranya bisa dengar baik oleh Yang Ho dan Jingbei. Jingbei tersedak saat mendengar ucapan Xiao Shuxiang. Sementara Yang Ho tersentak karena tidak percaya dengan ucapan yang keluar dari bibir putranya. Apa yang baru saja kau katakan? Kau ini. Yang Ho mengusap-usap kepala Xiao Shuxiang. Dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Jingbei sendiri kembali tertawa saat mendengar ucapan dari Xiao Shuxiang. Hahaha. Anak cantik ini lucu sekali. Ucap Jingbei membuat Xiao Shuxiang tersentak. Shou'er, di tempat ini, 1 keping perak sudah bisa memberi makan 10 anak sepertimu. Kau mengerti? Yang Ho menjelaskan pada Xiao Shuxiang sambil tertawa kecil. Xiao Shuxiang menaikkan ke sebelah alisnya sambil membatin. Benarkah? Kau mungkin akan terkejut saat mengetahui porsi makan Xiao Shuxiang sebenarnya.